Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Itohari dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil kelas reguler 2. Saya di sini akan mempresentasikan soal-soal dan materi untuk memenuhi persyaratan tugas besar 2 mata kuliah Mekanika Tanah 1 yang didoseni oleh Ibu Desiana Fidayanti. Oke, untuk soal nomor 1A ini materinya tentang pemadatan tanah, di mana soalnya sebuah data percobaan laboratorium untuk uji proktor standar memberikan hasil-hasil sebagaimana tabel berikut. Nah, di sini ada 5 data, yaitu berat tanah basah dalam cetakan dinyatakan dalam gram, lalu kadar air dinyatakan dalam persen. Data pertama 2010 gram, kadar airnya 12,8. Data kedua 2092 gram, kadar airnya 14,5%. Lalu data ketiga 2114 gram, kadar airnya 15,6%. Lalu data keempat ada 2100, kadar airnya 16,8%. Dan data kelima ada 2055 gram, kadar airnya 19,2. Maka A, gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah yang diuji. B, hitunglah berat volume kering untuk kondisi zero air void jika GS sama dengan 2,67. Gambarkan kurva Rosolf-nya terhadap air. Lalu yang C, gambarkan kurva dengan kandungan udara 10%. Yang D, jelaskan mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan laboratorium dan apa kaitannya antara pengujian laboratorium dan lapangan. Yang E, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. Oke, kita ke pembahasan yang poin A. Gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah yang diuji. Untuk mendapatkan gambar kurva kepadatan sampel tanah yang telah diuji perlu dihitung dahulu berat volume basah atau gamma, volume berat kering untuk mencari kurva. Berat volume basah itu rumusnya gamma sama dengan W per V. V itu volume mold sama dengan 943,3 cm3. Nah, uji 1 didapatkan hasil 2,131 gram cm3, uji 2 didapatkan hasil 2,218 gram cm3, uji 3 didapatkan hasil 2,241 gram cm3, uji 4 2,226 gram cm3, uji 5 2,179 gram cm3. Lalu berat volume keringnya, gamma dry-nya itu sama dengan Y per 1 tambah W dibagi 100. Maka uji satunya itu dapatkan hasil 1,889 gram cm3, uji 2 dapatkan hasil 1,937 gram cm3, uji 3 dapatkan hasil 1,939 gram cm3, uji 4 dapatkan hasil 1,90 gram cm3, uji kelima dapatkan 1,828 gram cm3. Nah, sehingga didapatkan data seperti berikut. Berat volume kering dan kadar air optimum tanah terjadi di titik 1 dengan kadar air 15,6%. Maka Y didapatkan persamaan Y sama dengan min 0,007 X pangkat 2 ditambah 0,2124 X ditambah 0,3158. Terus kita masukin kan data X-nya, maka didapatkan hasil Y sama dengan 1,926 gram centimeter kubik. Lalu yang B, hitung berat volume kering untuk kondisi zero air void jika GS sama dengan 2,67. Gambarkan kurva Rosolf terhadap kadar air. Diketahui GS sama dengan 2,67. Maka W1 sama dengan 12,8%, lalu didesimalkan menjadi 0,128. Nah, di sini W2-nya 14,8% didesimalkan menjadi 0,148, W3-nya 15,6% didesimalkan menjadi 0,156,
W4 16,8%, dijadikan desimal 0,168, W5 19,2%, dijadikan desimal 0,192. Maka gamma W-nya sama dengan 1 gram centimeter kubik. Nah, di sini perhitungan gamma zapsnya itu rumusnya GS dikali gamma W per 1 tambah W dikali GS. Maka didapatkan hasil 1,99 gram centimeter kubik. Gamma zap 2-nya hasilnya 1,92 gram centimeter per kubik. Gamma zap 3-nya dapatkan hasil 1,89 gram centimeter kubik. Gamma zap 4-nya didapatkan hasil 1,84 gram centimeter kubik. Gamma zap 5-nya dapatkan hasil 1,77 gram centimeter kubik. Nah, sehingga didapatkan data seperti di tabel. Hitung-hitungannya seperti tadi, lalu didapatkan juga kurva gamma zap terhadap kadar air. Nah, ini grafik kurvanya seperti ini, dia menurun dari sisi kiri ke kanan. Yang bawah itu kadar air yang dinyatakan dalam persen dan gamma zap dinyatakan gram centimeter kubik. Nah, untuk yang poin C, gambarkan kurva dengan kandungan udara 10%. Nah, untuk mendapatkan gambar kurva degree of saturation, perlu menghitung berat total terlebih dahulu. Jangan lupa sertakan nilai 10%. Nah, yang tadi berat volume basah atau gamma sudah dihitung, berat volume kering atau gamma dry sudah dihitung, maka didapatkan berat totalnya. Uji 1 berat totalnya 4,12, uji 2 4,26, uji 3 4,28, uji 4 4,23, uji 5 4,11. Nah, di sini juga udah digambarkan kurvanya, kurva grafiknya. Yang sebelah kiri itu total berat volume yang satuannya gram centimeter kubik dan di bawahnya kadar air atau W dinyatakan dalam persen. Kemudian poin D, jelaskan mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan laboratorium dan apa kaitan antara pengujian laboratorium dan lapangan. Ujian pemadatan tanah atau proktor standar adalah metode laboratorium untuk menentukan eksperimental kadar air yang optimal di mana suatu jenis tanah tertentu akan menjadi paling padat dan mencapai kepadatan kering maksimum. Teori pemadatan pertama kali dikembangkan oleh R.R. Proctor. Uji pemadatan sangat bergantung kepada jenis tanah, kadar air, dan usaha yang diberikan. Usaha yang diberikan atau energi pemadatan sangat bergantung pada jumlah tumbukan perlapisan, jumlah lapisan, berat penumbuk, tinggi jatuh penumbuk, dan volume cetakan. Semakin tinggi usaha yang diberikan, maka berat volume kering yang dicapai akan semakin tinggi pula. Di laboratorium, pemadatan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pemadatan dengan proktor standar dan modifikasi proktor. Uji pemadatan di laboratorium menghasilkan berat volume kering maksimum yang dapat dicapai pada kadar air optimum atau W tertentu, kepadatan maksimum atau gamma D, dan nilai CBR. Nilai inilah yang digunakan sebagai acuan dalam proses pemadatan di lapangan. Nah, untuk pengujian di laboratorium, pemadatan tanah umumnya ada dua tipe pemadatan nih di laboratorium yang tadi saya jelaskan. Yang pertama ada proktor standar dan ada modif proktor. Perbedaan keduanya adalah pada berat alat penumbuk dan tinggi jatuh tumbukannya. Membuat kurva pemadatan yang merupakan grafik hubungan antara MDD dan OMC berdasarkan data-data pengujian di laboratorium. Benda uji dibuat dengan variasi kadar air yang berbeda-beda. Lalu yang E, faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah itu yang pertama ada kadar air. Kadar air ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kepadatan yang dapat dicapai oleh suatu tanah. Lalu yang kedua jenis tanahnya tentu. Kadar air, faktor-faktor lain juga mempengaruhi pemadatan adalah jenis tanah dan usaha pemadatannya. Lanjut ke soal nomor 1B, buatlah penjelasan tentang
A. Jenis-jenis alat pemadat tanah di lapangan termasuk cara bekerjanya. B. Bagaimana cara atau prosedur pelaksanaan pemadatan di lapangan termasuk aplikasi nilai kadar air optimum yang telah ditemukan dari uji laboratorium. Bagaimana cara mengecek kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai dipadatkan. Poin A. Jenis-jenis alat pemadatan tanah di lapangan. Yang pertama itu ada tamping roller. Gambarnya seperti yang di sebelah kanan. Alat pemadatan ini menggunakan shape of foot, yaitu roda baja yang pada permukaannya terdapat gigi-gigi karena tamping. Roller disebut juga sebagai shape of foot roller. Setiap alat ini memiliki suatu roda atau lebih. Jika lebih dari satu roda, maka mempunyai lebar dan kelilingnya bervariasi. Tamping roller bekerja dengan menggunakan metode pemadatan canding atau peremasan. Dengan pemadatan model ini, permukaan tanah diharapkan bisa dilalui tanpa banyak hambatan. Yang kedua ada vibrating compactor. Alat ini memiliki roda depan dari besi dan terdapat vibrator atau alat penggetar di dalam rodanya yang berfungsi menghasilkan getaran. Nah, dengan adanya getaran, maka partikel yang lebih kecil akan mengisi rongga di antara partikel-partikel yang lebih besar. Dengan adanya tekanan statis, maka tanah akan padat dengan kekosongannya minimum. Ketiga, ada segmen roller atau ship foot tear rollers. Alat ini merupakan mesin penggilas yang memiliki roda tersusun dari lempengan-lempengannya ke dalam tanah. Jika tidak terlalu dalam, alat ini mampu memberikan efek pemadatan pada bagian bawah. Setelah itu, alat ini juga membantu menekan kelebihan air yang terkandung dalam lapisan tanah yang sedang dipadatkan sehingga menjadikan tanah memiliki kepadatan yang maksimal. Lalu yang poin D, prosedur pelaksanaan pemadatan di lapangan. Nah, di sini ada 3 ya, ada persiapan, penghamparan, dan pemadatan. Persiapannya sendiri, pada awal pekerjaan proyek ini, pihak kontraktor dan pelaksana tidak menyediakan alat-alat yang ringan, tetapi juga menyediakan alat-alat berat karena sangat penting untuk mendukung pekerjaan, kelancaran pekerjaan, apalagi pada proyek pembangunan jalan. Di sini biasanya ada dump truck, motor grader, ekskavator, atau vibrator roller. Lalu ke penghamparannya, teknis pengadaan material. Sebelum melakukan penghamparan, dilakukan pengukuran elevasi dari ketebalan LPB dan LPA dengan memberi tanda pada patok sesuai ketebalan dari tiap-tiap lapisan menggunakan alat ukur waterpass. Penghamparan material adalah suatu proses menuang dan meratakan agregat lapis pondasi yang diangkut oleh dump truck. Lalu teknik pelaksanaan penghamparan itu, lapisan pondasi dimulai dari samping kiri dan kanan ke bagian tengah, kemudian dari tengah dihampar lurus ke depan. Pekerjaan ini dilakukan dengan alat berat yaitu motor grader. Untuk jarak penghamparan alat ini maksimal 50 meter. Selama proses penghamparan dan pemadatan dilaksanakan, tim surveyor akan melakukan kontrol terhadap elevasi timbunannya. Lalu yang ketiga ada pemadatan. Teknis pelaksanaan pemadatan dilakukan dari bagian samping saluran ke bagian tengah sampai ke existing jalan lama secara pelan-pelan dengan jumlah 12-14 lintasan. Pada pekerjaan pemadatan, lapisan pondasi agregat dipakai alat pemadat vibrator roller merek Hammer dengan berat 20 ton. Yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan pemadatan yaitu penghamparan yang agak berlubang. Ada bebatuan besar atau kurang rata, perlu ditambahkan agregat material secara manual agar mendapatkan hasil yang padat dan merata. Lalu yang kedua, setelah pekerjaan pemadatan dengan lintasan 7-8 kali, lalu material disiram dengan air secara merata sepanjang 600 meter dengan menggunakan dump truck bersisihkan air dalam tangki. Kemudian disiram menggunakan alkon untuk kontrol pada sepanjang penyiraman air harus benar-benar terbagi rata dari awal penyiraman sampai akhir. Air ini harus benar-benar habis ya. Apabila masih tersisa, artinya
kecepatan dari dump truck tersebut terlalu cepat, maka disampaikan kepada operator bahwa kecepatan dikurangi. Sebaliknya, apabila sampai ke titik akhir penyiraman air dalam truk habis, maka artinya kecepatan atau terlalu lambat. Lalu yang keempat, setelah air merata di permukaan agregat yang sudah dipadatkan, kemudian agregat lapis pondasi dipadatkan lagi dengan vibrator roller sampai jumlah lintasan mencapai 14 kali lintasan secara merata dan padat. Kemudian dikontrol dengan alat ukur water pass. Apakah ketebalan pada pertama sudah sesuai? Penyiraman air ini juga berfungsi untuk mempermudah material yang dipadatkan dan karena rongga-rongga antara agregat akan terpadatkan dengan sendirinya dan saling mengunci sehingga tidak ada rongga udara lagi di. Kemudian poin B, aplikasi nilai kadar air optimum yang telah ditemukan dari uji laboratorium. Nilai kadar air optimum sangat penting dibutuhkan untuk mengurangi atau menghemat penggunaan volume air dan pemadatan tanah menjadi bagus. Nilai kadar air optimum juga berfungsi mengurangi penggunaan bahan bakar alat pemadat tanah karena pemadatan tanah yang bagus sehingga alat pemadat tanah tidak melakukan pemadatan tanah dengan durasi yang lama. Lalu untuk poin C, bagaimana cara pengecekan kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai dipadatkan? Melakukan uji tes atau CBR California Bearing Ratio di lapangan pengujian. Melakukan uji tes CBR atau California Bearing Ratio di lapangan, pengujian CBR di lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan nilai CBR langsung di tempat yang digunakan untuk perencanaan tebal perkerasan maupun lapisan tambahan atau perkerasan overlay. Pengujian CBR di lapangan dilakukan dengan bantuan truk sebagai penahan beban penetrasi. Hal ini didasarkan oleh kemudahan pengujian CBR di lapangan. Data CBR lapangan dilengkapi dengan data kadar air dan kepadatan sebagai data pendukung pada proses analisis yang akan dilakukan setelah uji lapangan selesai dikerjakan. Dan terima kasih. Oke, kita ke soal nomor 2A. Di sini materinya tentang tegangan efektif. Untuk soal nomor 2A, soalnya suatu lapisan tanah ditunjukkan pada gambar di bawah ini. A. Hitungan tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif pada posisi titik A. Yang B. Gambarkan diagram tegangannya. Yang C. Hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila MAT naik sampai permukaan tanah. Gambarkan juga diagram tegangannya. Lalu yang D, hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila MAT naik sampai 2 meter di atas permukaan tanah. Gambarkan juga diagram tegangannya. Lalu yang E, berikan analisis terhadap hasil-hasil tersebut. Nah, di sini sudah ada gambar soalnya. Di sini diketahui rho S-nya sama dengan 2,7 megagram per meter kubik. N-nya 0,5, rho saturation-nya 2,0 megagram per meter kubik, dan gamma W-nya 9,8 kilonewton per meter kubik. Nah, 9,8 kilonewton ini dia standar ya. Terus kita konversi menjadi 1 megagram per meter kubik. Lalu setelah sudah, kita mencari nilai E-nya. Nah, nilai E ini didapatkan dari rumus E sama dengan N per 1 tambah N. Hasilnya 0,33. Lalu kita mencari gamma D-nya yang sen, yang ini, dengan rumus gamma D sama dengan rho S dikali gamma W per 1 tambah E. Maka didapatkan hasil 2,030 megagram per meter kubik. Lalu kita mencari gamma saturation-nya yang sen dengan rumus gamma saturation sama dengan
rho S tambah E per E tambah 1, maka didapatkan hasil 2,278 megagram per meter kubik. Nah, di sini setelah diketahui data-data di atas, kita dapat menghitung elevasi muka air tanah berada di bawah permukaan tanah. Maka, kita bisa menghitung tegangan total di titik A yang ini ya. Itu rumusnya itu tinggi dikali gamma saturation yang clay ditambah tinggi 2 meter dikali gamma saturation yang sand yang ini ditambah 2 meter yang ini jarak yang ini ya dikali gamma D yang sand, maka didapatkan hasil 16,616 megagram per meter persegi. Lalu untuk tekanan air porinya di titik A yaitu Z dikali gamma W sama dengan 6 dikali 1. Nah, 6 itu didapatkan dari mana? Dari sini. Dari 2, dari titik A ke MAT. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. Dikali gamma W-nya tadi kan 1. Maka hasilnya 6 megagram per meter persegi. Lalu kita mencari tegangan efektifnya di titik A dengan rumus tegangan total ditambah tekanan air pori, maka didapatkan hasil 10,616 megagram per meter persegi. Oke, di sini sudah digambar tabel rekapitulasinya sesuai kedalaman. Jadi di kedalaman 2 meter itu tegangan totalnya 4,06, tekanan air porinya 0, maka tekanan efektif kan tadi rumusnya tegangan total dikurang tekanan air pori, maka didapatkan hasil 4,06. Lalu di kedalaman 4 meter tegangan totalnya 8,616, tekanan air porinya 2, maka didapatkan hasil 6,616. Lalu untuk kedalaman 8 meter, tegangan totalnya 16,616, tekanan air porinya 6, maka tekanan efektifnya 16,616 dikurang 6 sama dengan 10,616. Nah, jika sudah, kita gambar diagram tegangannya. Di sini ada gambar diagram tegangan total, tekanan air pori, tekanan efektif. Nah, yang di sebelah kiri ini kedalamannya. Jadi di kedalaman 2 meter, kedalaman 4 meter, dan kedalaman 8 meter. Seperti itu. Lalu untuk poin C, elevasi muka air tanah berada di permukaan tanah. Maka, nah ini sama rumusnya. Kita mencari tegangan total juga, tekanan air pori, dan tegangan efektif. Bedanya cuman elevasi muka air tanah berada di permukaan tanah. Jadi si MAT-nya ini ada di sini, di muka air tanah. Maka tegangan total di titik A-nya nih dari sini itu sama dengan 17,112 megagram per meter persegi. Lalu tekanan air porinya itu 8 megagram per meter persegi. Itu dari sini ya, dari MAT ke titik A. Lalu untuk tekanan efektifnya masih sama rumusnya, tegangan dikurang tekanan air pori. Maka didapatkan hasil 9,112 megagram per meter persegi. Oke, ini sama kayak tadi ya. Jadi di sini sudah ada tabel rekapitulasinya sesuai kedalaman. Di kedalaman 4 meter, tegangan totalnya 9,112, tekanan air porinya 4, maka tekanan efektifnya itu 5,112. Kedalaman 8 meter, tegangan totalnya 17,112, tekanan air porinya 8, tekanan efektifnya 9,112. Nah, ini juga diagramnya bentuknya seperti ini. Yang sebelah kiri kedalaman, yang ini jumlah si tegangannya. Seperti itu. Untuk poin D, di sini elevasi muka air tanah naik sampai 2 meter di atas muka air tanah. Maka, jadi kan tadi yang poin C
muka air tanahnya atau MAT-nya di sini sekarang dinaikkan lagi 2 meter. Maka masih sama rumusnya, tegangan totalnya itu 19,112 megagram per meter persegi. Lalu untuk tekanan air porinya di titik A itu 10. Nah, 10 ini sama kayak tadi dari titik A sini ke MAT-nya, ya kan? 4, 4, 2, 10. Lalu untuk tekanan efektif di titik A-nya rumusnya masih sama, tegangan total di titik A dikurang tekanan air pori, maka didapatkan hasil 19,112. Oke, ini juga sudah dibuat sama kayak tadi ya, yang poin B sama poin C. Ini yang poin D-nya juga kita buat tabel sesuai kedalamannya itu di kedalaman 2, 6, 10. Di kedalaman 2, tegangan totalnya 2, tekanan air porinya 2. Maka diingatkan lagi, tekanan efektif itu rumusnya tegangan dikurang tekanan air pori, maka hasilnya 0. Di kedalaman 6, tegangan totalnya 11,112, tekanan air porinya 6, tekanan efektifnya 5,112. Di kedalaman 10, tegangan totalnya 19,112, tekanan air porinya 10, dan tekanan efektifnya 9,112. Ini juga ada gambar diagramnya. Oke, kemudian poin E, analisis pada hasil-hasil tersebut. Untuk diagram poin B adalah diagram mula-mula sebelum muka air tanah atau MAT dinaikkan. Penurunan muka air tanah akan menyebabkan penaikan pada tegangan efektif. Lalu untuk diagram poin C adalah diagram setelah muka air tanah dinaikkan yang menjadikan MAT sama dengan permukaan air tanah. Sehingga air masuk ke dalam pori-pori pasir dengan baik menyebabkan jenuh sempurna. Pada bagian tanah ini, kenaikan muka air tanah menyebabkan penurunan pada tegangan efektif. Untuk diagram poin D adalah diagram setelah muka air tanah atau MAT dinaikkan 2 meter dari permukaan tanah. Penambahan air pada tanah akan menaikkan kadar air tanah sehingga menaikkan gaya tolak ukur antara partikel yang mendorong terjadinya pengembangan atau swelling pada tanah. Semakin cair suatu tanah, maka kekuatannya akan semakin menurun. Oke, kita ke soal nomor 2B, materinya tentang pengaruh kenaikan kapiler, timbunan, serta gaya rembesan. Untuk soalnya, suatu profil tanah terdiri dari 5 meter compaction sand clay diikuti oleh medium dense sand setebal 5 meter. Di bawah sand ada lapisan compressible silty clay dengan tebal 20 meter. Muka air tanah mula-mula berada pada dasar lapisan pertama, ada 5 meter di bawah muka tanah. Kepadatan tanah adalah 2,06 megagram per meter kubik, simbolnya Rho. Lalu 1,94 megagram per meter kubik, simbolnya Rho saturation, dan 1,22 megagram per meter kubik, simbolnya Rho aksen. Untuk masing-masing lapisan tanah tersebut. A. Hitung tegangan total, air pori, dan efektif pada titik pertengahan lapisan compressible silty clay. Yang B. Hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah turun 5 meter pada permukaan lapisan silty clay. Lalu yang C, berikan komentar tentang perbandingan kedua kondisi tersebut. Oke, di sini udah ada gambarnya, ada MAT A atau muka air tanah A, ada MAT B atau muka air tanah B. Nah, di sini diketahui air raw water sama dengan 9,8 kilonewton meter kubik, di mana 9,8 ini adalah standarnya. Lalu kita konversikan menjadi 1 megagram per meter kubik. Lalu pasirnya ada rho sama dengan 2,05 megagram per meter kubik. Lalu ada rho saturation sama dengan 1,94 megagram per meter kubik. Lalu ada N-nya sama dengan 0,5.
Yang pertama kita mencari nilai E-nya dulu. Rumus E sama dengan N per 1 tambah N. Maka didapatkan hasil 0,33. Nah, untuk lempung atau clay-nya itu, ini ya, yang P saturation-nya ini sama dengan 1,94 megagram per meter persegi. Lalu kita mencari nilai berat isi kering atau rho D-nya, yaitu dengan rumus GS kali rho water per 1 tambah E. Maka didapatkan hasil 1,54 megagram per meter kubik. Nah, setelah sudah dapat, kita cari tegangan total di titik X-nya. Nah, di sini ada jarak dikali rho D pasir ditambah ketinggiannya nih, jarak ketinggiannya dikali rho saturation pasir ditambah ketinggian dikali rho saturation lempung, maka didapatkan hasil 36,80 megagram per meter persegi. Lalu tekanan air porinya itu di titik X yaitu 5 dikali rho water. Lalu tekanan air pori di titik X-nya itu 5 dikali rho water ditambah 10 kali rho water. Nah, 5 sama 10 ini kedalamannya ya dari muka air tanah ke titik X. Maka didapatkan hasil 15 megagram per meter persegi. Nah, lalu kita cari tekanan efektifnya di titik X. Nah, rumus tekanan efektif ini tegangan total dikurang tekanan air pori. Maka 36,80 megagram per meter persegi dikurang 15 megagram meter persegi sama dengan 21,80 megagram per meter persegi. Nah, ini sudah dibuat tabel kedalamannya juga. Di kedalaman 5 meter, tegangan totalnya 7,70. Lalu tekanan airnya 0, tegangan efektifnya 7,70. Lalu di kedalaman 10 meter, tegangan totalnya 17,40. Tekanan air porinya 5 dan tekanan efektifnya 12,40. Lalu di kedalaman 20 meter, tegangan totalnya 36,80, tekanan air porinya 15, lalu tekanan efektifnya 21,80. Nah, lalu kita ke poin B, tegangan total di titik X. Nah, ini sama, yang membedakan cuman si kedalamannya aja ya, sesuai di soal tadi. Maka tegangan totalnya sama dengan 34,80, tekanan air pori titik X-nya sama dengan 10, maka tegangan efektifnya, tegangan total dikurang tekanan air pori sama dengan 34,80 dikurang 10 sama dengan 24,80 megagram per meter persegi. Nah, ini juga sudah ada tabel sesuai kedalamannya, di mana di kedalaman 10 meter tegangan totalnya 15,40, tekanan air porinya 0, maka tekanan efektifnya 15,40. Lalu di kedalaman 20 meter tegangan totalnya 34,80, tekanan air porinya 10, maka tegangan efektifnya 24,80. Lalu kesimpulannya, tegangan efektif pada kondisi pertama poin A lebih besar daripada kondisi kedua poin B. Besarnya nilai tegangan efektif tanah dipengaruhi oleh ketinggian muka air tanah yang berada di bawah permukaan tanah. Dan terima kasih. Lanjut ke soal 3A. Sini materinya adalah aliran air dalam tanah. Untuk soalnya, silinder horizontal yang berisi tanah ditunjukkan pada gambar berikut. Asumsikan L sama dengan 10 cm, A sama dengan 10 cm persegi, dan delta H sama dengan 5 cm. Elevasi muka air ditabung yang tingginya 5 cm di atas pertengahan silinder. Tanah adalah sen dengan E sama dengan 0,68. Hitung tinggi tekanan, tinggi elevasi, dan tinggi energi total A, B, C, D, dan E. Oke.
Bisa kita lihat di samping ada gambar seperti tabung dengan titik A, B, C, dan E. Nah, lalu di sini kita menggunakan rumus persamaan Bernoulli H sama dengan HP ditambah Z, di mana H sama dengan tinggi energi total, HP sama dengan tinggi tekanan, Z tinggi elevasi. Nah, di sini juga kita menggunakan rumus gradien hidrolik di mana I sama dengan delta H dibagi L, di mana I sendiri sama dengan gradien hidrolik, delta H sama dengan total kehilangan energi, dan L panjang aliran air dalam tanah. Nah, di sini untuk delta H-nya sendiri sama dengan 5 cm dan L-nya 10 cm. Nah, 10 cm itu ini yang titik B gede, itu jaraknya. Maka didapatkan gradien hidroliknya 0,5 cm. Kemudian bisa kita lihat di titik A, tinggi tekanannya 10 cm. Acuannya dari muka air tanah yang paling atas. Lalu tinggi elevasinya minus 5 didapatkan dari dantum, atau acuannya kita bisa lihat dari dantum karena di dantum ini diasumsikan elevasinya 0. Lalu tinggi energi total itu 5 cm didapatkan dari persamaan Bernoulli. Lalu kehilangan energinya 0 karena dia belum melewati panjang aliran air dalam tanah, jadi masih belum hilang. Nah, di titik B, untuk tinggi tekanan masih 10 cm, tinggi elevasinya minus 5 cm, tinggi energi totalnya 5 cm, dan kehilangan energinya masih 0. Kenapa titik A dan titik B sama? Karena dia belum melewati aliran tanah. Jadi belum lewat, jadi belum ada yang berkurang. Nah, untuk titik C sendiri, untuk tinggi tekanannya dapatkan hasil 7,5 cm, di mana 7,5 itu adalah pengurangan dari 10 dikurang 2,5 cm. 2,5 cm didapatkan dari gradien hidrolik 0,5 dikali jarak. Jaraknya kan dari titik B ke C itu dia 5, maka 0,5 dikali 5. Maka didapatkan hasil 2,5. Maka 10 dikurang 2,5 hasilnya 7,5. Lalu untuk tinggi elevasi masih sama, minus 5. Nah, untuk tinggi energi totalnya itu pakai persamaan Bernoulli didapatkan 2,5 cm. Nah, kehilangan energinya minus 2,5 didapatkan dari minus 5 ditambah 2,5, maka hasilnya 2,5. Untuk di titik D, tinggi tekanannya 5 cm, tinggi elevasinya minus 5, tinggi energi totalnya 0 cm, kehilangan energinya minus 5 cm, dan di titik E sama kayak titik D. Kenapa titik D dan titik E sama? Karena dia sudah melewati panjang aliran air dalam tanah. Karena semakin panjang tanahnya, maka akan semakin turun tinggi tekanannya. Nah, begitupun kebalikannya. Semakin panjang aliran air dalam tanah, maka akan semakin tinggi kehilangan energi tanahnya. Seperti itu. Lanjut. Oke, kita lanjut ke soal 3B. Soal 3B itu materinya tentang rembesan dan jaringan aliran. Untuk soalnya yang pertama A, gambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah suatu struktur seperti pada gambar berikut. Dan hitunglah besarnya rembesan jika koefisien permeabilitas tanah adalah 5 kali 10 pangkat minus 5 meter per detik. Lalu yang B, berapakah gaya angkat atau uplift pada dasar struktur? Oke. Di sini saya sudah gambar jaringan alirannya.
Nah, di sini diketahui K sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 M per detik, hanya 3 meter. H ini didapatkan dari muka air tanah tendentumnya ke tanah aslinya. Lalu ada NF. NF itu jumlah flow channel, dia ada 4. Ini sudah saya gambarkan 1, 2, 3, 4. Lalu ND atau number of drop atau equipotential drop itu ada 7. Ini juga sudah saya nomorkan. Lalu untuk garis yang ini, garis A, B, C, D, E, F ini namanya garis ekopotensial. Nah, kalau garis yang ini nih, yang melengkung ini ke atas, itu garis aliran atau biasa disebut flownet. Nah, jika sudah, untuk besaran-besarnya sendiri dapat dihitung, yaitu dengan rumus Q sama dengan K dikali H dikali NF dibagi ND, maka didapatkan hasil Q sama dengan 8,57 kali 10 pangkat min 5 meter kubik per detik per meter. Kemudian kita ke poin B, gaya angkat apli pada dasar struktur. Nah, di sini yang kita cari itu pressure head sama apli pressure. Dari gambar flownet tadi kita bisa lihat tinggi tekanan di titik A, B, C, D, E, dan F. Berapa sih tinggi tekanan ke atas pada titik A itu? 4,93 meter. Tinggi tekanan ke atas titik B 4,36 meter, tinggi tekanan ke atas titik C 3,79 meter, tinggi tekanan ke atas titik D 3,22 meter, tinggi tekanan ke atas titik E 2,65 meter, tinggi tekanan ke atas titik F 2,08 meter. Lalu setelah mencari pressure head-nya ini, kita bisa mencari apli pressure-nya. Bisa dihitung dari tinggi tekanan tadi dikali gamma water. Nah, gamma water-nya itu 1 ton meter kubik. Ini standarnya ya. Nah, maka apli pressure titik A sama dengan 4,93 ton meter kubik, apli pressure titik B sama dengan 4,36 ton meter kubik, apli pressure titik C sama dengan 3,79 ton meter kubik, apli pressure titik D sama dengan 3,22 ton meter kubik, apli pressure titik E sama dengan 2,65 ton meter kubik, apli pressure titik F itu 2,08 ton meter kubik. Nah, dari perhitungan ini maka kita bisa menggambar diagram apli pressure-nya. Itu di titik A, B, C, D, E, dan F. Nah, seperti ini bentuk diagram uplift-nya ya. Sekian pembahasan presentasi saya untuk 3 soal tugas besar 2. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.